Kasih Tuhan Yesus menerangi dunia bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Dengan sotung mito lampu nariko tudongani sotung mago akajolma di benhalebaoni tapagalak palito tatapati urdalani ai torop dope mnalilu sai hatop mamulahi. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, di hari Jumat, tepatnya tanggal 7 Mei 2021, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan harian kita, di mana kita akan dituntun oleh firman Tuhan untuk melewati hari demi hari yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini yaitu dari Daniel 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini firman Tuhan mengarahkan kita bahwa orang-orang bijaksana adalah diibaratkan seperti cahaya dari cakrawala, di mana cahaya tersebut akan menuntun setiap orang kemanapun akan berangkat, kemana akan pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, cakrawala pada pemahaman masa dulu adalah tempat di mana semua bintang-bintang berada. Jadi diibaratkan cakrawala itu adalah atmosfer. Ada kubah yang membentuk atmosfer, dan di sanalah semua benda-benda penerang, baik matahari, bintang, atau bulan, atau apapun itu, benda-benda langit ditempatkan oleh Tuhan. Dan pada sore-sore harinya, atau bahkan ketika malam sekalipun, cakrawala itu akan selalu menghasilkan cahaya. Kalau siang, jelas ada matahari. Kalau malam hari, ada bintang-bintang dan bulan yang akan menyinari bumi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baik siang atau malam, bahkan malam yang tergelap sekalipun, jika dari cakrawala, dia akan selalu menghasilkan cahaya yang bisa dilihat dari tengah-tengah bumi ini. Jadi kalau ada pun total kegelapan, tidak ada cahaya di tengah-tengah bumi ini, tetapi ketika melihat ke langit, ada cakrawala
sebagai tempat dari bintang-bintang. Itulah pemahaman zaman dahulu tentang cakrawala, di mana ada kubah yang menjadi tempat dari benda-benda penerang untuk menerangi bumi ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, nas kita hari ini mengatakan bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya sebagaimana cakrawala. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun, bahkan ditempatkan di dalam kondisi yang penuh kegelapan sekalipun, orang bijaksana tersebut akan memberkaskan atau akan menghasilkan cahaya, sinar, yang ketika dilihat oleh siapapun, dia akan menemukan yang namanya sumber cahaya. Dia akan bisa melihat bagaimana cahaya tersebut bersinar. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, hal yang mau dikatakan di sini adalah orang-orang bijaksana tidak akan pernah berubah dalam kondisi apapun di tengah-tengah kehidupannya. Jadi dia tidak temporer. Sama seperti cakrawala tadi, siang ada yang menyinari, bahkan malam sekalipun ada sumber cahaya yang menyinari. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, digambarkan orang-orang bijaksana itu seperti cahaya cakrawala. Dahulu, saat kapal terombang-ambing di tengah-tengah lautan, tentu kapal tersebut membutuhkan tempat untuk berlabuh. Apalagi di tengah lautan yang sangat luas, yang sangat susah ditemukan di mana ada daratan. Maka dari itulah dibuat sumber cahaya yang biasanya disebut dengan mercusuar. Dan ketika ada misalnya di tengah malam yang gelap datang badai dan kapal diombang-ambingkan dan penghuni kapal perlu selamat untuk sampai kepada suatu tempat, dibangunlah mercusuar dan ketika malam tiba mercusuar tersebut akan bersinar dan siapapun yang ada melintas bahkan dari kejauhan yang sangat jauh akan bisa melihat cahaya dari mercusuar tersebut. Dan apabila terjadi krisis di tengah-tengah laut, para pelaut, orang yang ada di tengah-tengah kapal bisa mengarahkan kapalnya ke arah cahaya tersebut atau mercusuar tersebut, sehingga kapal tersebut tidak karam. Penghuni kapal tersebut selamat dan mereka bisa berlabuh dengan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, demikianlah orang-orang bijaksana akan senantiasa menghasilkan hal-hal yang bermakna. Baik di tengah-tengah perkataannya, di tengah-tengah dunia ini. Baik ketika dia berbicara. Baik ketika dia menasihati. Tentunya dia akan memberikan hal-hal yang bermakna, yang berguna kepada orang-orang yang mendengarnya. Kita sudah tentu tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang takut kepada Tuhan adalah orang-orang yang berhikmat. Berbahagialah mereka yang memelihara, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita, jemaat Tuhan, adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa memelihara firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi cahaya yang akan menyinari langkah kita, yang akan menyinari setiap kehidupan kita, apa yang kita lakukan, setiap perkataan kita. Dan kita juga diarahkan oleh firman Tuhan untuk membawa cahaya ini kemanapun kita berada. Baik di tengah-tengah rumah tangga kita harus membawa cahaya yang bersumber dari firman Tuhan itu. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berbahagialah mereka. Yang berbahagia katanya adalah orang yang memelihara firman Tuhan ketika mereka mendengarkannya. Yang berbahagia adalah orang-orang yang menjadi bijaksana ketika mendengarkan firman Tuhan. Saat ini di keluarga kita,
Ketika kita ada menghadapi berbagai problema, tentunya sangat penting itu diskusi di tengah-tengah keluarga kita. Diskusi yang bagaimanakah yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Apakah yang membawa pencerahan di tengah-tengah keluarga kita? Sehingga ketika siapapun yang mendengarkan diskusi tersebut, bagian dari keluarga kita, mereka akan tercerahkan. Mereka akan menemukan kebenaran. Atau selaku kita umat Tuhan, anggota gereja, saat kita ada diskusi, ada rapat, apakah rapat atau diskusi kita itu membuahkan pencerahan? Walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, apakah itu membuahkan yang namanya pencerahan sehingga orang semangat ketika mengerjakan buah dari hasil rapat itu, buah dari hasil diskusi tersebut, karena mereka tercerahkan. Baru yang berikut Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dikatakan bahwa menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Orang-orang bijak dituntun kepada kebenaran seperti orang-orang bijak. Jadi digambarkan orang-orang bijak itu juga seperti bintang-bintang di langit. Sebelum ditemukan kompas yang menjadi petunjuk arah, masyarakat dahulu untuk menentukan arah, mereka harus mempelajari yang namanya ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Itu sebabnya kalau kita membaca kisah tentang kelahiran Yesus, ada di situ orang-orang Majus yang mempelajari bintang. Dan mereka berjalan mengikuti di mana bintang itu bersinar terang. Dan ternyata setelah mereka mengikuti bintang itu, mereka menemukan di situ sudah terletak bayi dari Yesus. Jadi bintang itu menjadi petunjuk arah di masa dahulu. Nenek moyang kita adalah pelaut. Tentu nenek moyang kita belum mengenal yang namanya kompas. Apalagi seperti kecanggihan teknologi sekarang ini yang menggunakan GPS. Tetapi bagaimana mereka bisa pergi ke suatu pulau dan kembali lagi ke tempat, tapi mereka tidak tersesat. Tentu mereka mempelajari yang namanya ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Sehingga ketika mereka pergi melaut ke suatu tempat dan hendak pulang ke rumah mereka atau ke kampung mereka, mereka tetap sampai kepada titik yang sama. Mereka mempelajari yang namanya ilmu perbintangan untuk menentukan waktu, menentukan tempat pada waktu itu. Orang-orang bijak juga digambarkan seperti bintang yang di langit, di mana orang-orang bijaklah katanya yang bisa menuntun siapapun. Sehingga setiap orang akan tercerahkan. Sehingga setiap orang yang datang kepadanya akan menemukan makna kehidupannya. Akan menemukan hal yang paling berarti di tengah-tengah kehidupannya. Artinya orang bijaksana adalah orang yang takut kepada Tuhan dan akan menjadi bintang filosofi. Kalau di tengah-tengah dunia ini ada bintang film, bintang dangdut, bintang ini, bintang cilik, dan yang lain-lain. Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang menjadi memelihara firman Tuhan, adalah orang-orang yang dipenuhi hikmat Tuhan dan menjadi bintang di dalam filosofi hidup. Orang akan datang kepadanya meminta petunjuk hidup, meminta pencerahan. Bagaimana kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekarang di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah firman Tuhan yang kita dengarkan itu kita salurkan kepada orang lain untuk menuntun hidup mereka? Apakah keluarga kita tuntun juga untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, jika ada orang yang datang bertanya kepada kita tentang bagaimana iman kekristenan itu, kita sudah sanggup untuk menuntun mereka, menerangkan inilah iman kekristenan itu. Inilah yang dilakukan oleh umat Kristus, Kristen itu. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, setiap mereka yang takut kepada Allah,
yang takut kepada Tuhan, yang kesukaannya adalah memelihara firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang penuh hikmat. Jemaat Tuhan adalah orang-orang yang diberikan Tuhan karunia hikmat untuk memahami segala sesuatu, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Marilah kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara seperti bintang tadi yang menjadi bisa menuntun setiap orang menemukan kemana arah mereka, kemana mereka menuju. Kita juga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, keluarga kita mau diarahkan kemana? Gereja kita mau diarahkan kemana? Untuk itu, kita harus menjadi orang-orang yang berhikmat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu di tengah-tengah hidup kami yang telah menyinari hati dan pikiran kami. Tuhan telah memilih kami untuk menjadi pembawa terang yang menuntun begitu banyak orang. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami membuahkan buah hidup orang-orang yang Tuhan sudah anugerahkan firman Tuhan, yang sudah Tuhan tetapkan untuk berbahagia menjadi pendengar dan pemelihara firman Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan membawa terang dari firman Tuhan ke tengah-tengah dunia ini yang penuh persoalan dan yang penuh kegelapan. Ke tengah-tengah kelompok kami, ke tengah-tengah keluarga kami juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuntunlah mereka. Berkati pekerjaan tangan mereka, rencana mereka, cinta kasih mereka di tengah-tengah keluarga. Serta Engkau yang melindungi dan menjauhkan dari segala sakit, penyakit, dan segala hal yang membuat mereka bersedih dan terluka ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang menaruh hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka semakin mengerti akan jalan kehidupan yang Tuhan kehendaki tengah-tengah dunia ini. Dan mereka semakin dewasa di dalam iman. Sebagian dari anak-anak-Mu ya Tuhan akan menghadapi masa-masa ujian dalam waktu-waktu ini ya Tuhan. Tuhanlah yang berkati ujian itu, agar itu momen bagi mereka untuk mempersiapkan diri mereka ya Tuhan, sehingga mereka semakin tangguh di dalam pertumbuhan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, berkatilah, sehingga semuanya itu adalah mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi umat-Mu ya Tuhan. Bangsa kami ya Tuhan, lindungilah, jauhkan dari mara bahaya. Jauhkan dari orang-orang yang hendak mengacau di tengah-tengah bangsa kami. Dan sadarkan mereka ya Tuhan, yang memiliki niat yang tidak baik dan benar di tengah-tengah bangsa kami ini. Agar tercipta kedamaian, keharmonisan di tengah-tengah bangsa kami ini. Para pemerintah kami ya Tuhan, Engkau yang melindungi, yang menjauhkan dari mara bahaya, dan yang menaruh hikmat Tuhan bagi mereka, agar mereka mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam menentukan arah dari kepemimpinan mereka, menentukan kebijakan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan masyarakat akan bersukacita atas pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami inilah orang yang lemah, yang tidak luput dari dosa. Ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Apakah